Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Maulana Mahendra, NIM 8111418309, mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 18. Menurut saya, cara yang lebih efektif untuk merekomendasikan YouTuber ataupun influencer untuk membayar pajak adalah dengan sistem yaitu self-assessment system. Dikarenakan pada sistem ini, para influencer ataupun YouTuber sendiri dapat melaporkan penghasilannya, melaporkan sekaligus membayarkan dan menghitung pendapatannya. Namun dalam konteks YouTuber juga mungkin sudah terdapat secara langsung pemotongan pajak yang dilakukan. Jadi tinggal YouTuber itu sendiri menyerahkan tanda bukti pajak yang sudah dipotong itu tersebut. Real sel atau sel nyata adalah sistem pemungutan pajak yang didasarkan pada suatu objek ataupun penghasilan secara nyata selama 1 tahun, sehingga pembayaran pajak ini hanya dapat dilakukan pada akhir tahun saja, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui. Oleh karena itu, setiap pajak yang dikenai sistem real sel diberlakukan dengan sistem pembayaran di belakang atau neving. Untuk kelebihannya sendiri dari real sel ini adalah jumlah pajak yang diberikan adalah lebih realistis karena pajaknya sendiri telah dikalkulasi pendapatan selama 1 tahun sendiri. Dan untuk kelemahannya adalah dikarenakan pemerintah bukan hanya membutuhkan pajak di akhir tahun saja, bahkan pemerintah juga membutuhkan pajak sepanjang tahun. Dikarenakan real sel sendiri, pajak hanya diberikan pada akhir tahun saja. Fiktif sel atau sel anggapan adalah suatu sistem pemungutan pajak yang didasarkan pada fiksi ataupun anggapan yang diatur oleh undang-undang. Anggapan di sini sendiri dapat bermakna macam-macam tergantung dari sistem pemungutan pajak itu sendiri. Dengan demikian, dalam fiktif sel ini pembayaran pajak dilakukan di depan atau di awal tahun atau disebut dengan foreving. Untuk kelebihannya sendiri, sistem pemajakan ini dapat lebih dimanfaatkan oleh pemerintah dikarenakan pajak yang diberikan adalah di awal tahun dan pemerintah dapat menggunakan hasil dari wajib pajak tersebut sepanjang tahun dan dimasukkan ke dalam kas negara. Dan untuk kekurangannya sendiri, besaran nominal pajak yang diberikan oleh wajib pajak tidak transparan atau tidak pasti dikarenakan wajib pajak sendiri mengeluarkan pajaknya tidak sesuai dengan pendapatan yang sesungguhnya. Sel campuran merupakan perpaduan antara sel nyata dan sel anggapan. Pada awal tahun, besaran pajak yang dikeluarkan didasarkan pada anggapan itu sendiri, dan besaran pajak selanjutnya, lebih tepatnya pada akhir tahun sendiri, disesuaikan dengan besaran pajak yang sesungguhnya. Dengan kata lain, di sel campuran ini adalah menyempurnakan antara sel nyata dan sel anggapan. Self-assessment system adalah sistem penentuan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang dibayarkan oleh setiap wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Bisa dikatakan wajib pajak adalah pihak yang berperan penting melaporkan, menghitung, membayar besaran pajaknya kepada kantor pelayanan pajak atau KPP dan melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Official Assessment System. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang pada fiskus atau perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak tertuang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat penetapan pajak oleh aparat perpajakan itu sendiri. Sistem pengambilan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah seperti PBB, pajak bumi dan bangunan. Withholding system. Pada sistem pemungutan pajak withholding system, besaran pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga, bukan mereka wajib pajak ataupun pegawai pajak, aparat pajak ataupun fiskus yang menghitung besaran pajak itu sendiri. Contoh withholding system adalah potongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendara, instansi ataupun suatu perusahaan terkait. Jadi karyawan itu sendiri tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.